Ibu Bapak, pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam. Dalam ibadah Minggu Sengsara yang ketiga saat ini, kita terus mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh beribadah, walaupun kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing atau melalui media elektronik lain. Tata ibadah yang kita gunakan pada saat ini adalah tata ibadah bentuk 4. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, Sarjana Teologia, bersama majelis jemaat yang bertugas saat ini, mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman saat ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Menjemput pelayan firman, dijemput jemaat berdiri. Kita lakukan Ku Masuk Ruang Maha Kudus PKG nomor 18. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini dibacakan dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut firman Tuhan ini, menyanyikan PKG 29, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat
Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup, sering kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Marilah kita dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga saling berdamai satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKG 50 seperti yang Kau ingini. Dengan darah
karena pengampunan dosa dari Tuhan, saudara-saudara, mari kita jalani kesempatan hidup dengan hidup baru di dalam Tuhan. Untuk mendengarkan amanat hidup baru, dijemput jemaat berdiri. Amanat hidup baru ini dibacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Menyambut hukum Allah, mari kita menyanyikan PKG 176 bait 1, "Aku tak dapat jalan sendiri." Jemaat, silakan duduk. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita, bahkan meneguhkan iman pengharapan kita. Mari saudara-saudara, dalam segala keterbatasan kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memberi lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan berterima kasih dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami, kami terima, kami nikmati dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Firman kehidupan yang menegur kami, menasehati kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman pengharapan kami dalam menjalani segala kenyataan hidup. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami manusia, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati, pikiran, dalam hidup kami,
sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti firman Tuhan, dan terlebih kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, tolonglah kami, berfirmanlah, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan dalam ibadah saat ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39 berkata demikian. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah dan yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih dari yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadikan pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari, maka telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu tidak lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Mari kita dengarkan persembahan pujian memuliakan nama Tuhan dari kelompok pelayanan 9. Engkau Yesus.
Diucapkan terima kasih kepada kelompok pelayanan 9 yang mengambil bagian bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memang membutuhkan Tuhan yang akan menolong kita menjalani setiap kenyataan hidup sehingga kita bisa menikmati ketenangan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita ada di Minggu Sengsara yang ketiga, di mana kita terus diajak untuk merenungkan, menghayati kisah sengsara atau penderitaan Yesus Kristus, rela mati di kayu salib. Kalau kita bertanya kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, kenapa Yesus Kristus mau menjalani sengsara, menderita, bahkan mati di kayu salib, maka jawabannya ada dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Semua itu dilakukan oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Allah tidak menginginkan kita binasa karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan perikop bacaan kita tadi, dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, di sana Rasul Paulus membuat 2 daftar yang sering kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, Paulus mendaftarkan situasi-situasi buruk yang bisa saja menimpa kehidupan kita. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ayat 35. Ini situasi-situasi yang buruk yang bisa saja menimpa atau kita alami dalam hidup kita. Kesesakan artinya karena berbagai persoalan pergumulan kita sepertinya terjepit, maju kena, mundur kena. Sementara kalau Paulus menulis pedang sebagai situasi yang kita hadapi, pedang itu melambangkan situasi perang. Karena kalau dulu orang berperang itu senjata utamanya adalah pedang. Mungkin saja kalau Paulus menulis suratnya saat ini, dia tidak memakai pedang lagi sebagai gambaran perang. Mungkin dia pakai kata rudal karena situasi saat ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, situasi yang buruk seperti ini memposisikan kita ibarat domba-domba yang siap dibawa ke tempat sembelihan. Jadi situasi seperti itu menempatkan kita ibarat domba yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang siap dibawa ke tempat sembelihan. Lalu daftar kedua, Paulus mendaftarkan pada ayat 38-39 ada sejumlah kuasa yang bisa juga kita hadapi, yang bisa juga mempengaruhi kehidupan kita. Kuasa maut, kuasa hidup, kuasa-kuasa malaikat, kuasa-kuasa pemerintah yang sekarang dan yang akan datang, kuasa yang ada di atas maupun di bawah, kuasa makhluk yang lain. Ada banyak kuasa yang juga bisa kita hadapi dan membuat kita tidak berdaya, dan itu mempengaruhi kehidupan kita.
Kalau sempat Paulus menulis kuasa pemerintah, ia berbicara situasi dan kondisi saat itu di kota Roma. Yang dia gambarkan adalah pemerintah yang menindas, menganiaya orang yang percaya. Jadi kuasa jahat yang saat itu pemerintah berpihak kepada kejahatan, lalu menindas dan menganiaya orang yang percaya. Saudara-saudara, setelah Paulus mendata kedua hal ini, lalu ia mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Apa artinya? Seburuk apapun situasi dan kondisi yang harus kita hadapi, sedahsyat, sekuat apapun kuasa yang hendak menindas, menghambat, menganiaya, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Ini kesaksian Paulus yang meneguhkan iman orang percaya di Roma. Memang itulah yang terjadi. Tapi Paulus mengatakan, seburuk apapun situasi dan sehebat apapun kuasa yang harus kita hadapi, kita tidak terlepas dari kasih Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau dalam perjalanan hidup kita mengalami situasi-situasi yang buruk, jangan kita mengatakan, Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tuhan sudah melupakan kita. Tidak. Kata Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Dalam sejarah gereja memang sejak mula kekristenan itu mengalami penganiayaan atau mengalami penindasan. Awalnya penganiayaan itu dilakukan oleh penganut agama Yahudi, agama yang mayoritas di Palestina. Jadi agama Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, lalu mereka menghambat, menganiaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus sendiri di awal hidupnya, sebelum dia menjadi seorang pemberita Injil. Namun kemudian penganiayaan itu berubah dari alasan religius menjadi alasan politis ketika kekristenan itu sudah menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Para kaisar atau para raja mulai menganiaya orang Kristen. Terutama yang paling kejam itu Kaisar Nero. Ia yang paling kejam. Ia sendiri pernah membakar kota Roma. Jadi kota Roma itu atas perintahnya dibakar. Lalu dia menuduh, memfitnah bahwa orang Kristenlah yang melakukan itu, sehingga ada alasan untuk menganiaya, membunuh orang Kristen. Bahkan dia mengeluarkan perintah kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja boleh membunuh orang Kristen. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam sejarah gereja itu memang ada beberapa nama yang terkenal menindas, menyiksa orang Kristen. Jadi tadi Kaisar Nero, dan juga dalam proses kelahiran Yesus ada Raja Herodes. Sehingga agak jarang orang Kristen itu, orang tua, memberi namanya Nero, apalagi Herodes. Jarang. Yang terjadi kalau sekarang, justru anak-anak kita yang memberi gelar kepada bapaknya Herodes. Mungkin karena merasa bapaknya kejam. Jadi kalau bapaknya sudah pulang dari kerja atau dari kantor,
Anak-anaknya langsung bilang, jangan ribut, Herodes pulang. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekristenan mengalami penganiayaan selama kurang lebih 3 abad lamanya di wilayah Romawi. Dan puncak dari penganiayaan itu terjadi pada masa Kaisar Domitianus. Dan sebenarnya sejarah gereja yang menceritakan penganiayaan, penghambatan orang Kristen itu pernah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat. Kalau kita baca buku itu, kita lihat bagaimana orang Kristen dalam sejarah gereja mula-mula itu dihambat dan dianiaya. Dan memang rupanya kekristenan itu bertumbuh dalam dinamika di tengah-tengah penindasan, penganiayaan. Gereja itu bertumbuh sehingga buku ini mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Demikian kehidupan beriman kita. Kalau dalam situasi gawat, ada kerusuhan, maunya kita tiap hari ada persekutuan doa. Tapi kalau situasi aman, biasanya kekristenan itu jalan di tempat, tidak berkembang. Karena kalau sudah aman biasanya, walaupun kita dengar lonceng dibunyikan, kita cuek. Tapi coba kalau di tengah-tengah situasi yang gawat, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau orang Kristen mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, bersyukurlah. Karena itu tandanya bahwa kita bisa bertumbuh. Dalam surat Paulus bertanya, apakah karena kita dianiaya, lalu Kristus tidak mengasihi kita lagi? Sebegitu hebatkah Kaisar Nero sehingga Allah tidak mampu mengasihi kita? Paulus mengatakan tidak. Sebab jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadi sekali lagi, berbagai situasi buruk dan kuasa-kuasa jahat itu tidak dapat membuat kita berkesimpulan bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi. Karena dikatakan Allah berpihak kepada kita. Dan dalam bacaan tadi Paulus menggambarkan bagaimana Allah berpihak kepada kita. Yang pertama, Paulus mengatakan Allah itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya satu-satunya yang dikasihinya dan yang paling berharga, itu rela dia berikan, dia korbankan untuk kita. Jadi itu bentuk dari bagaimana Allah berpihak dengan kita. Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu, dia berikan bagi kita. Jadi mungkin ini sama dengan situasi. Kalau ada kita punya anak yang sakit berat, maka kita sebagai orang tua yang mengasihi anak itu pasti rela mengorbankan apapun yang paling berharga untuk kesembuhan anak itu. Kalau perlu rumah pun dijual, asal anak itu bisa sembuh. Lalu ketika anak itu mulai sehat dalam pemulihan, suatu ketika dia minta membeli sesuatu kepada kita, minta beli coklat misalnya. Lalu kita tidak membolehkan karena dia masih dalam pemulihan. Kata dokter, itu tidak baik bagi kesehatannya. Jadi demi kebaikannya kita tidak membolehkan itu. Lalu anak itu mulai mengatakan,
orang tuanya tidak mengasihi dia lagi. Dia mengukur kasih orang tuanya itu dengan sebuah coklat. Padahal dia tidak memahami orang tuanya telah mengorbankan hal yang paling berharga untuk keselamatannya. Dan ini yang dilakukan oleh Allah. Terkadang ketika doa kita rasanya belum terjawab, harta benda materi yang kita inginkan kita belum dapat, lalu kita mengukur kasih Allah itu dengan itu. Kita mengatakan Allah tidak mendengarkan lagi saya, ayat Allah tidak mengasihi lagi saya. Padahal kita tidak merenungkan, sedangkan miliknya yang paling berharga sekalipun demi keselamatan kita, yaitu anaknya yang tunggal, telah dia korbankan. Kalau Tuhan memberikan anaknya, tetapi ia tidak memberikan apa yang kita minta, janganlah kita mengatakan dia tidak mengasihi kita. Sebab apa? Dia tahu apa yang lebih baik bagi kita. Seperti orang tua tadi, tahu apa yang lebih baik bagi anaknya. Karena itu, berdasarkan nats pembimbing kita tadi, maka kita mengukur kasih Allah. Ukuran kasih Allah itu adalah anaknya yang miliknya paling berharga itu rela dia korbankan. Bukan kita mengukur kasih Allah dengan materi, dengan kesuksesan, jabatan. Sehingga kalau kita tidak mendapat jabatan itu, kita maraju, kita bilang Allah tidak mendengarkan doa. Allah mengasihi kita karena apa yang paling berharga baginya dia berikan bagi kita. Dan dialah yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita. Itu gambaran pertama bahwa Allah berpihak kepada kita. Yang kedua, keberpihakan Allah itu digambarkan seperti suasana pengadilan. Saudara-saudara, kalau dalam pengadilan itu ada jaksa penuntut yang mendakwa kita, lalu ada hakim yang harus memvonis atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran kita. Tapi dikatakan dalam surat Paulus ini bahwa Allah yang menjadi jaksa yang harus menuntut kita dengan kesalahan kita, justru dikatakan Allah malah membenarkan kita. Lalu Yesus Kristus sebagai seorang hakim yang harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan kita, malah dikatakan ia membenarkan kita menjadi pembela bagi kita. Dan karena itu, apalagi yang mau dikatakan? Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kasih Kristus. Karena Allah membenarkan kita dan Kristus menjadi pembela bagi kita. Karena itulah Paulus mengatakan, oleh karena itu dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita selalu bilang lebih dari pemenang. Kalau negara B dengan negara A berperang, negara A misalnya menang, siapakah yang lebih dari pemenang? Yang lebih dari negara A. Karena itu kita mencari dari bahasa aslinya. Lebih dari pemenang itu dalam bahasa Yunani dipakai kata hupernikomen. Hupernikomen itu artinya kemenangan yang paling tinggi, yaitu setelah menang ia tidak akan pernah kalah lagi. Satu kali menang, ia tetap menjadi pemenang. Kalau dalam dunia olahraga biasa, saat ini A menang, tapi bisa jadi saat berikutnya A kalah. Jadi
dia tidak lebih daripada pemenang. Jadi lebih dari pemenang itu artinya satu kali menang, dia menang selamanya. Dan siapakah itu? Dialah Yesus Kristus yang menang dari maut dan dia menang selamanya. Dampak dari kemenangan Kristus itulah yang kita nikmati sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus yang menang, kita menerima dampaknya. Kita juga ikut berbahagia menikmati kemenangan itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini memberikan beberapa hal yang penting bagi kita. Yang pertama, jangan mengukur kasih Allah dari hal-hal yang bersifat duniawi. Karena ukuran kasih Allah itu ialah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang rela dia berikan bagi kita. Dan keyakinan itu membuat kita mampu memikul berbagai persoalan pergumulan dalam hidup ini. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun kuasa-kuasa yang harus kita hadapi, kita kuat karena kita tidak bisa lepas dari kasih Allah. Allah berpihak kita, dan itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi orang percaya di Roma. Meskipun mereka dianiaya, tidak sekalipun mereka menyangkal Yesus, sekalipun menghadapi kuasa-kuasa seperti kuasa Nero yang dahsyat itu, mereka tetap setia berpegang pada Kristus. Itu yang memampukan mereka. Situasi-situasi buruk itu, kalau kita sungguh yakin bahwa Kristus berpihak pada kita, memang kita tidak akan bebas dari masalah dalam hidup ini, tetapi kita akan diberikan kekuatan untuk memikul dan menghadapi masalah itu. Karena itu Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, jangan suka menghakimi orang. Biasa, kalau kita lihat orang itu gagal, orang itu mengalami kesulitan, orang itu miskin, lalu kita mulai memvonis bahwa Allah tidak memberkatinya, Allah telah meninggalkannya. Tidak, saudara-saudara. Justru biasanya Allah mengizinkan suatu masalah kita hadapi, tapi Allah pun memberikan jalan dan memampukan kita untuk menghadapinya. Biasanya ketika kita menghadapi badai, Allah bisa menolong kita dengan dua cara. Yang pertama, Allah datang meneduhkan, menenangkan badai itu. Yang kedua, bisa jadi badai itu tidak ditenangkan oleh Allah, tetapi justru kitalah yang ditenangkan oleh Allah, supaya kita bisa menghadapi situasi dan kondisi itu. Yang ketiga, Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Kita harus katakan ini, amin. Allah yang tahu apa yang terbaik yang kita butuhkan. Jadi Allah punya hikmat tersendiri. Mengapa? Yang paling berharga yang dimilikinya rela Dia berikan kepada kita. Sedangkan yang kecil-kecil yang kita minta, biasanya kita katakan Allah tidak memberikan kepada kita. Yakin bahwa kalau Allah belum memberikan itu, Allah tahu apa yang lebih baik dan yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan kecewa, jangan meraju, jangan putus asa. Dan khotbah ini ditutup dengan suatu pernyataan Paulus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 kata kunci di sini.
dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dari awalnya itu memang dari Dia. Dalam prosesnya juga bersama Dia, dan tujuannya nanti juga kepada Dia. Jadi hidup yang kita jalani ini pemberian Tuhan, dari Dia asalnya. Dan kalau kita sementara ini menjalaninya, kita diberi kekuatan, kemampuan, karena kita ada bersama-sama dengan Dia. Dia berpihak kepada kita. Dan akhirnya tujuan kita juga kepada Dia, pada keselamatan yang kekal yang disediakannya. Karena itu, saudara-saudara, menghayati minggu-minggu sengsara Kristus, kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Dia berpihak kepada kita. Anaknya yang tunggal yang paling berharga diberikannya. Dia hadir membenarkan kita, membela kita dalam perjuangan hidup ini. Karena itu, sekalipun saat ini kita berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi yang buruk, juga masih dalam pandemi virus corona, mari kita membawa dampak kemenangan Kristus itu dalam hidup kita. Selamat kita menjadi pemenang, karena kita yakin dan percaya Allah berpihak kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya bacakan pokok doa Minggu 28 Februari 2021. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Moncou Torunde, keluarga Longgohoni, keluarga Nonci Longgo, selesai pesta pernikahan. Kemudian keluarga Katume Tapidingan, keluarga Pakuli Tuvu Monyara. Yang bersyukur atas hari ulang tahun saudara Gladys Makawata, Bapak Franky Widianto Lamonja, Ibu Lumenta Molano, anak Asril dan Askil Tandabuya, anak Violita Sumangkut, saudara Reska Latole, saudara Fritz Toban, anak Farah Pakuli, anak Aneta Bestari Manjoro, dan kemudian anak Viola Gloria Patade, dan anak Febrison Etan Batoya. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan, dan juga orang-orang tua kita lansia. Ibu Makpal Vuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doilelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode berobat lanjut ke Bandung, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Pore Ratosigi, Bapak G. Belopa, Bapak Torar sakit di Palu, Ibu Torar Rawung, Ibu Sangkong Banua, Bapak A. Panggili, Bapak Tamolida, Ibu Akil Rengku, Ibu Penatua Suryanti Mosude, anak Fili dalam pemulihan, juga orang tua dari Ibu Kandolia Ululai yang persiapan operasi di Palu. Yang memberikan persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Sate Kinggego,
Melalui kartu pembangunan keluarga Sateking Gego, keluarga Lumiu Saka, dan yang memberikan perpuluhan keluarga Nande Ruba, yang berduka rumpun keluarga Biu Molilo atas meninggalnya almarhumah Ibu Ferni Molilo. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang hadir meneguhkan iman pengharapan kami. Memang kami berhadapan dengan berbagai situasi yang membuat kami bergumul, bahkan berhadapan dengan berbagai kuasa yang bisa saja mempengaruhi kehidupan kami, sehingga kami menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai seorang pemenang, karena Kristus telah menang dari maut. Bahkan ya Tuhan, kami diteguhkan oleh firman bahwa dalam segala situasi apapun menghadapi hidup ini, ada Tuhan yang selalu berpihak kepada kami. Ya Allah, Bapa di surga Tuhan kami, dalam pengharapan iman kami bersyukur berterima kasih bersama keluarga-keluarga, saudara-saudara kami anggota jemaat yang boleh bersyukur atas berkat Tuhan. Apapun yang mereka alami, mereka terima dalam kehidupan ini, kami yakini itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu kami bersyukur berterima kasih sambil mempertaruhkan lagi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Terima kasih untuk ketambahan usia, bahwa Tuhan masih memberi kesempatan menjalani hidup. Kiranya sebagaimana Tuhan menyertai memberkati di hari-hari hidup yang telah dilalui, demikian kiranya kehidupan selanjutnya tetap ada di dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami topang di dalam doa saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka menjalani pengobatan perawatan. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Dengan upaya kami manusia terus berusaha mencari pengobatan perawatan. Berkenan Tuhan memberkati semua upaya itu. Bahkan tangan kuasa Tuhan sendiri yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami doakan orang-orang tua kami dalam kehidupan mereka di usia lanjut. Seringkali harus berhadapan dengan kelemahan tubuh dan berbagai keterbatasan karena faktor usia lanjut. Biarlah mereka tetap ada dalam pengharapan iman, supaya masa tua itu tetap dijalani dalam kebahagiaan, menikmati kasih setia Tuhan melalui perhatian, pendampingan, kasih sayang dari anak cucu kaum keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami membawa di dalam doa keluarga yang memberikan persembahan syukur melalui kartu ambulans, melalui kartu pembangunan, bahkan melalui perpuluhan. Semuanya akan dipakai dalam pekerjaan pelayanan di jemaat Tuhan di sini, bahkan dalam lingkup gereja Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Dari situlah mereka boleh mengambil sebagian untuk dipersembahkan sebagai tanda terima kasih. Tuhan akan memberkati rencana hidup mereka, tugas pekerjaan yang mereka jalani, sehingga berkat Tuhan pun akan terus mengalir dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami topang di dalam doa keluarga yang berduka cita. Ya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, kami yakin bahwa
Engkau juga hadir untuk menguatkan mereka dan menghibur mereka, memampukan mereka menghadapi bahkan melewati duka cita ini. Ya Allah Bapa di surga, dalam kebersamaan kami terus berdoa untuk anak-anak kami, baik yang masih kecil dalam pertumbuhan mereka maupun mereka yang berjuang di bangku pendidikan, mereka yang sudah bekerja atau yang masih berjuang mencari pekerjaan. Anak-anak muda ini kami pertaruhkan dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati perjuangan mereka, hidup masa depan mereka kami pertaruhkan dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga mendoakan upaya pemerintah kami bersama semua yang terlibat dalam menangani COVID-19. Aparat keamanan, tenaga kesehatan, ya Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan sendiri yang memampukan mereka. Kuasa sakit penyakit ini pun kami yakin tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Kuasa Tuhan pada saatnya akan melalukan virus corona ini dari kehidupan kami. Ini keyakinan kami, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, membawa lagi rencana-rencana hidup kami pada minggu di depan ini. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami mohon kesehatan tubuh dari Tuhan. Mohon hikmat kebijaksanaan, bahkan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan lagi rencana tugas pekerjaan kami. Dan apa yang kami lakukan di dalam Tuhan pasti akan diberkati Tuhan, sebab jerilelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya Allah Bapa di surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu. Terbatas kemampuan kami untuk menyampaikannya. Engkau Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Jadilah semuanya dalam hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman, karena itu jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan PKG 100 bait 1 dan 2. Untuk mendoakan persembahan, disilahkan jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita nyanyikan PKG 100 ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita dengarkan warta jemaat. Kita dengarkan tambahan warta jemaat Minggu 28 Februari 2021. Pembacaan surat masuk, ucapan terima kasih. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan Jemaat Maranatha Kabua di tempat. Salam. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kabua atas segala bantuan, dukungan dan pelayanan, baik material dan moral, kepada keluarga atas meninggalnya almarhum Bapak Dante Pelombe Esos pada tanggal 12 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 15 Februari 2021. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak Ibu Saudara-saudari kepada keluarga. Atasnya sekali lagi diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Hormat kami, rumpun keluarga besar Pelombe Sangkalia. Demikian tambahan warta jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami
bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, untuk menerima berkat Tuhan dijemput jemaat berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian PKG 160 bait 1 dan 2. Penghayatan kita akan kasih Allah. Kita nyanyikan juga dalam penghayatan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan duduk.
Ibadah kita pada saat ini atas nama Majelis Jemaat yang bertugas saat ini menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Saudara jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini, sekalipun masih kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Kita sudah berada di Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ketiga, dan kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah mengasihi kita, Allah berpihak kepada kita. Kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah Minggu hari ini, secara khusus bersama dengan kelompok pelayanan 9 Jemaat Maranatha Kabua, mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.